ini. Malas kenapa? Itu gara-gara kemarin tuh. Kemarin kan aku keluar kota 2 hari. Lupa nyiram tanaman gitu di 2 hari. Pada mati tanamannya. Ya sayang banget. Mana tanamannya? Itu tanaman itu. Wah udah bagus banget padahal itu ya. Jadi pada kering gitu. Nah kemarin tanaman temanku juga begitu, sering mati karena dia kan suka pergi keluar kota tuh. Tapi dia punya solusinya. Apa solusinya? Nah mendingan kita ke rumahnya aja yuk. Namanya Pak Jun. Sekalian kita jogging. Ayo. Ya. Ini kebunnya Pak Jun. Tapi kan Iya, bagus-bagus. tanamannya juga subur-subur loh. Kok bisa ya tanaman pada subur ya? Nanti kita tanya Pak Jun ya. Ngomong-ngomong Pak Juni kemana ya? Oh, kita cari aja yuk. Selamat siang Pak Jun. Halo Pak Jun. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Kenalin Pak Jun, ini teman saya Halo, Pak namanya. Jun. Halo Aduh. Jun. Ayo silakan. Iya. Jadi gini Pak, teman saya Ado ini ada masalah tanaman di rumahnya Pak. Gimana Mas Ado? Jadi gini Pak Jun. Kemarin tuh saya sempat 2 hari ke luar kota. Nah selama 2 hari itu tanaman saya tuh nggak disiram. Pas saya pulang tuh tanaman saya udah layu, udah mati kering gitu. Ya sering ya? Kayak gitu. Oh gitu ya? Itu masalah klasik itu. Kalau Mas Ado lihat, tanaman saya ini nggak ada yang layu. Ada bunga, buah, semuanya di dalam pot. Ini saya pakai Axop. Axop itu polimer yang dia bisa menyimpan air dengan kapasitas tinggi gitu. Jadi saya nyiram tanaman ini cuma seminggu sekali. Nggak ada yang layu. Oh gitu. Kok bisa gitu ya Pak? Oh, penasaran ya? Iya. Oke, untuk jelasnya kita ke ruangan saya. Boleh. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat prakteknya Pak Jun. Pak Jun boleh dijelaskan Pak alat dan bahan untuk bikin tanaman seperti ini Pak? Yang pertama kita siapkan media tanam, campuran antara kompos, pasir dan topsoil, tanah bagian atas. Yang kedua polimer untuk nanti membuat gel, bahan untuk membuat gel. Kemudian air bersih dan pot tanaman. Oh, ternyata untuk membuat tanaman seperti ini bahan dan alatnya sangat simpel ya Pak? Betul sekali, jadi zaman sekarang ini kan kita dipermudah. Dengan bahan dan peralatan yang sederhana ini, kita sudah bisa bercocok tanam dengan cara yang simpel. Oh gitu. Terus cara menggunakannya gimana Pak? Oke, kalau gitu kita langsung praktek aja. Yang pertama kita siapkan Axopnya. Ini kurang lebih 1 tutup botol ini 10 gram. Kita siapkan. Nah, ini kira-kira 10 gram. Masukkan ke dalam 1 liter air. 1 liter air, kita aduk. Sudah. Biarkan aja. Ini tidak beracun, jadi pakai tangan juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk mempercepat ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Oh, gitu ya Pak? Ya, setelah itu, ini nanti jadinya seperti ini. Iya. Ini kapasitasnya 400 kali volume gel. Jadi kalau ini gelnya 1 liter, bisa menyimpan air sampai 400 liter. Tapi untuk tanaman biasanya kita pakai 100 sampai 200 kalinya. Nah, setelah itu kita siapkan pot. Ini tadi kita kasih
kain supaya bagian bawah ini tertutup sampai sepertiganya. Kemudian kita siapkan tanaman, bibit tanaman, masukkan, lalu atasnya ini air dikasih tanah. Gitu ya. Nah, dikasih tanah sudah, maka jadilah seperti ini. Ini tanaman, contoh tanaman yang sudah sekitar 1 bulan tuh akarnya banyak sudah ya ini sudah 1 bulan. Nah, keunggulan sistem ini itu bagaimana? Kita cukup menyiram seminggu sekali. Kemudian gel ini, polimer ini punya kapasitas dia memegang pupuk. Jadi tanaman pupuknya itu tidak mungkin tercuci karena dia tetap tertahan di bawah sini. Satu, yang pertama dia tidak akan layu karena kekeringan. Yang kedua, dia pupuknya selalu tersedia. Sangat praktis kalau sebulan ini, untuk kita yang sibuk, sebulan itu cukup 4 kali nyiram, seminggu sekali. Nah, untuk media tanamnya selain tanah apa lagi ya Pak? Jadi saya jelasin, media tanam itu di dalam pot ini ada 2. Yang di bagian bawah sepertiga adalah gel, polimer, penahan air dia. Yang di atasnya media tanam biasa. Kalau untuk tanaman secara umum itu adalah kompos, pasir, sama tanah. Campur, ya sudah. Oh, berarti bisa media tanam seperti apa aja, Pak? Simpel sekali ya, Pak? Betul sekali. Bahkan kita bisa menggantikan media tanam tanah ini dengan peat soil. Dengan peat soil itu berarti kita memodifikasi hidroponik. Wah, jadi teknik hidroponik itu bisa digabungkan dengan aksop ya Pak? Betul sekali. Jadi di dalam aksop ini kita bisa masukkan unsur makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Keunggulan lain dengan penggunaan ini adalah hemat energi. Karena kita tidak memerlukan air yang mengalir seperti hidroponik. Tapi kita cukup melakukan penyiraman seminggu sekali. Wah, serius Pak? Jadi kita cukup menyiram tanaman hanya 1 minggu sekali aja ya Pak? Betul sekali, karena sebetulnya ini kan air. Dia dimasukkan ke dalam aksop, sehingga kita tidak perlu nyiram tanaman setiap hari. Terus problemnya saudara Ado ini ya udah teratasi. Oh gitu. Wah, keren ya Dok. Gimana, kamu tertarik gak? Kamu kan sering keluar kota tuh, jadi kamu gak perlu khawatir kalau tanaman kamu mati karena jarang disiram. Oh iya, tertarik dong. Jadi aku nggak usah takut lagi tanaman aku bakal mati. Jadi aku bisa lebih fokus kerja lagi. Nah, sekarang gimana caranya nih Pak untuk mendapatkan aksop ini? Kalau untuk kalian, nanti saya kasih gratis. Wah, terima kasih. Nah, untuk masyarakat yang menginginkan, bisa hubungi link di bawah ini. Untuk kalian yang ingin berkebun di rumah, sekarang sudah ada solusinya. Dengan aksop, kalian bisa berkebun di rumah dengan cara yang mudah. Dan yang paling penting, kalian tidak perlu menyiram tanaman setiap hari, cukup 1 minggu sekali saja. Makanya, ayo buruan beli aksop!